untuk memasuki hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi dengan segala hormat saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dengan khidmat untuk memakai saat teduh ini, kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Tunda dulu ngobrolnya dan sebagainya, mari kita siapkan dengan sepenuh hati hidup kita. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa
Puji Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit. Dia sungguh-sungguh bangkit. Oleh karena itu kita merayakannya. Ini adalah hari kemenangan. Kemenangan karena Tuhan telah membebaskan kita dari maut dan kematian. Mari kita beri salam kanan dan kiri kita. Salam kemenangan, salam damai, salam kasih, salam kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah Paskah Kristus yang bangkit hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita deklarasikan bersama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yes, sebab Dia katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak takut dan gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti. Hidup jadi berarti. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Oh, hidup jadi, sama-sama kita sembah Tuhan. Dia hidup. Oh, Tuhan, Engkau hidup, hidup berarti. Layak ditinggikan,
kasih Tuhan, karena Engkau sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan sama. Amin. Raja mulia, deklarasikan bersama kebangkitan Tuhan menjadi raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, layak ditinggikan. Raja mulia, Yes, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala, yes, amin, haleluya. Sujud menyembah Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Wow. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah, Kaulah Tuhan, berkuasa selamanya. oh Kaulah, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. sorak-sorai Kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah, yang berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi, Raja mulia. Yes, sujud menyembah. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama. Kaulah Tuhan, surga bumi menyembah. Bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, yang berkuasa selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemenangannya harus dialami oleh kita semuanya, mengalahkan segala kekhawatiran kita, kesakitan kita, segala kecemasan kita. Haleluya. Sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
meresponi kemenangan yang Tuhan berikan. Karena itu juga menjadi kemenangan bagi kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Citalah umat pemenang. Ya. Ya. Sama-sama ya. Goyang sama-sama. Ya. Citalah umat pemenang. Yes. Sekali lagi katakan, Nala umat pemenang. Sekali lagi kita kan. Antusias yang luar biasa karena kemenangannya itu yang memberikan kepada kita untuk dimampukan setiap kita menghadapi segala macam tantangan cobaan hidup ini. Sekali lagi saudara dan saya sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Seharusnya lah kemenangan itu membawa kita, mengangkat kita dari segala jurang-jurang keterpurukan, ketakutan dan kecemasan. Alami pertolongan Tuhan, alami penyertaan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang akan memegang hidup saudara dan saya. Katakan bersama kepada Tuhan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Sama-sama katakan, ku tidak. Yes. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Kenapa? Sebab Engkau keselamatanku. Terima kasih.
Sama-sama kita katakan dengan iman, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. ku tidak takut, Engkau meneguhkanku. Bahkan Menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan bersama, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan. Saya ajak saudara mari berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, 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 haleluya. Tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Katakan bersama, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku mau sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku mau memujimu. Ku bersyukur. Yes, God. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Ku Ya Tuhan, Yes. kami bersyukur untuk kematian-Mu di kayu salib.
Dan kami bersuka cita karena kebangkitan-Mu. Dan kami percaya bahwa kami tidak sedang berjalan menuju kepada kematian, tetapi kami berjalan menuju kepada kebangkitan bersama-Mu. Oleh karena itu kami bahagia hidup kami. Kami sukacita. Tidak ada lagi yang menggentarkan dan menakutkan di dalam hidup ini, kalau pada akhirnya kami berjalan menuju kepada kebangkitan bersama dengan Engkau. Dan kami bersyukur karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami, mengampuni semua pelanggaran kami. Kami diberi karunia anugerah yang luar biasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Lawatlah kami, buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami semakin mengasihi Engkau, semakin mantap mengiring Engkau, semakin cinta untuk melayani Engkau dan sesama. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kudus yang menguasainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat 58. Paskah kita di minggu ini temanya adalah the power of Christ resurrection. Kuasa kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Salah satu kolom berita di koran yang menarik untuk saya lihat dan saya baca adalah tentang obituari. Bapak Ibu tahu mengenai obituari? Obituari itu adalah artikel yang singkat, ya, tentang kematian seorang tokoh dan ditampilkan lahir, kemudian meninggalnya, dan kalau itu artikelnya cukup panjang biasanya mengenai pengalaman hidup dan karya-karyanya. Saya membaca berita obituari dari orang-orang yang tidak saya kenal sampai pada orang-orang yang dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya. Mereka meninggalnya umurnya berbeda-beda. Kebanyakan yang saya baca di koran,
meninggalnya di atas umur 60 tahun, 70 tahun. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah obituari di media sosial tentang seorang perempuan Amerika keturunan Cina yang sangat kaya sekali. Dia tinggal bersama keluarganya di negara bagian Texas. Namanya Angelo Chow. Lahir 4 Maret 1973, meninggal 11 Februari 2024, 51 tahun. Menurut beritanya, ia seorang pengusaha yang kaya raya. Sukses di dalam bisnis transportasi dan pelayaran. Meninggalnya karena kecelakaan maut karena insiden mobilnya Tesla yang dia kendarai masuk ke dalam danau. Lalu polisi menginvestigasi. Ternyata di dalam diri perempuan itu ditemukan kadar alkohol 3 kali lipat dari batas legal. Hingga salah mengemudikan mobil Tesla miliknya. Dia keliru tombol. Dan mobil itu mobil elektrik. Dia tekan tombol, mundur mobil itu. Dia gugup, dia takut, dia cemas, dia mundur, masuk ke danau. Dia telepon kepada teman-temannya. Tapi tidak ketolongan. Itu obituari yang saya baca yang terakhir. Mengenaskan sekali. Berita-berita tentang obituari mengingatkan kepada saya tentang manusia pada akhirnya ada batasnya, ada limitnya, ada akhir semuanya. Kita semua mempunyai batas. Tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Waktu manusia yang pertama dan generasi-generasi yang pertama umurnya banyak, 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Semakin kesini semakin merosot. 70 tahun, 80, 90 tahun, 100. Masih bisa ditemui 110, 120. Tapi ada batasnya. Ada limitnya. Manusia akan pada titik akhir, yaitu kebinasaan, kematian. Tidak ada satupun yang dapat menahan kematian dan kebinasaan itu. Kematian itu mungkin digambarkan seperti angin tornado yang begitu besar yang datang, tidak ada yang bisa menyetop angin itu. Mengurai. Beberapa saintis mencoba untuk mengurai tornado itu, tetapi tornado itu tidak bisa dihalangi. Maka lagu Jawa dalam bahasa Jawa bilang begini, eling-eling manungso bakale mati, eling-eling ning donya pira lawase. Iya, bagi orang yang tidak berbahasa Jawa artinya ingat, ingat, manusia itu akan mati. Ingat, ingat, di dunia itu berapa lama. Dan semua harus bertemu dengan kematian, dengan kebinasaan itu. Kematian menjadi misteri, sering menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Beberapa kebudayaan menggambarkan manusia yang memasuki kematian itu seperti memasuki alam yang sunyi.
tidur yang tanpa mimpi, masuk di dalam lorong gelap yang panjang, turun ke dalam dunia bawah, harus melewati api yang bernyala-nyala. Apapun upaya manusia, baik melalui cara-cara kepercayaan maupun ilmu pengetahuan dan medis, tidak ada satupun yang bisa menolak yang namanya kematian. Memperpanjang umur bisa, tetapi pada akhirnya akan memasuki kematian, kebinasaan. Tidak ada pengharapan, tidak ada cahaya terang di sana. Yang ada adalah gelap, dunia orang mati. Maka orang-orang Ibrani bilang dunia orang mati itu masuk ke bawah tanah. Di dunia itu, dunia yang sunyi, yang sendirian, yang gelap. Orang-orang Yunani bilang dunia orang mati itu seperti tempat sampah yang dibakar. Kelihatannya sampahnya sudah tidak ada apinya, tapi di dalamnya masih ada api yang membara. Maka orang yang membicarakan mengenai soal ini menjadi takut sekali, menjadi sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah takdir yang tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Kebinasaan menanti setiap manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa berujung kepada kematian. Lalu kalau begitu, betapa sialnya kita ini ya. Betapa celakanya. Kita sudah bekerja, kita jaga anak kita baik-baik, kita beri fasilitas makanan yang baik, anak-anak jadi besar dewasa, pintar sekolahnya, pintar cari duit, punya aset di mana-mana. Kita bisa kumpulkan aset itu. Tapi pada saatnya harus ditinggalkan. Harus dilepas semuanya. Sama seperti Angelo Chow itu. Bagaimana supaya hidup manusia tidak binasa? Adakah kunci jawaban untuk pertanyaan eksistensial ini? Kitab suci berkata kalau manusia tidak mau binasa dan mati, maka hanya ada satu cara, yaitu mengenakan yang tidak binasa dan tidak mati. Menaruh percaya, menaruh iman yang tidak bisa binasa. Yaitu siapa? Siapa yang tidak binasa? Siapa yang tidak bisa mati itu? Yaitu Yesus Kristus. Karena dia bangkit. Dia tidak lagi di dalam kubur. Dia tidak lagi di dunia orang mati. Pada waktu Good Friday, Jumat Agung, dia ada di kayu salib. Pada waktu Holy Saturday, Sabtu yang sunyi, dia turun ke dalam dunia orang mati. Pada Minggu pagi-pagi, Happy Easter, dia bangkit. Dia yang bangkit itu membuka dimensi waktu yang baru untuk kita. Kita hanya dulu mengenal dimensi 2 waktu saja, hidup dan mati. Hidup di dunia ini dan mati. Itu cuma 2 dimensi waktu saja. Kita tahu soal itu. Tetapi ketika Kristus bangkit, dia membukakan dimensi waktu yang baru. Dimensi waktu yang ketiga. Yaitu ada kebangkitan dunia yang gelap. Dunia yang sedih. Dunia yang dingin. Dunia yang dikuasai oleh dosa. Dia membukakan dunia yang baru, yaitu kerajaan. Maka kebangkitan itu adalah
sukacita yang besar bagi orang-orang percaya. Maka Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, kamu melayani Tuhan, doa pagi, buat paduan suara yang baik, ngajar anak-anak sekolah minggu, kau donasi uangmu, kau melayani Tuhan, kau menghabiskan waktu untuk hari-hari tertentu. Tidak ada gunanya kalau Kristus tidak bangkit. Untuk apa kita dibaptis atas nama orang mati? Kalau Kristus tidak bangkit, Paulus berkata, sia-sialah kepercayaanmu, imanmu tidak ada apa-apanya, kamu dibohongi, kamu ditipu, sudah percaya sungguh-sungguh, sudah menyerahkan hidup. Kalau Kristus tidak bangkit, semuanya adalah sia-sia belaka. Kita akan masih tinggal di dua dimensi waktu itu, hidup dan mati. Tidak masuk ke dimensi yang ketiga. Tapi berita sukacita bagi kita adalah Kristus bangkit. Ini sukacita kita yang luar biasa. Mahkamah agama, pembesar, prajurit Romawi menganiaya Yesus dengan cara yang sangat keji. Kalau Bapak Ibu nonton film The Passion of Christ, saya menonton film itu 2 kali sampai tuntas. The Passion of Christ. Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa sekali. Dia memikul salib, dia dipukul, dia diludahi, dia dicambuk. Pertama-tama dia dipukul pakai rotan itu, punggungnya. Lalu prajurit-prajurit bilang, tampaknya dia tidak kesakitan. Lalu prajurit-prajurit mengambil cambuk yang ujungnya itu ada kailnya. Yang kalau dipukulkan, ditarik dagingnya robek. Waktu saya menonton film itu, The Passion of Christ, saya menjadi gentar luar biasa sekali. Yesus dimahkotai mahkota duri. Dalam keadaan sekarat dia dipaksa untuk pikul salib. Kemudian kedua tangannya dengan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Dan akhir dari drama penyaliban itu, dia mati di kayu salib. Orang-orang waktu itu berhati jahat, bersekongkol membunuh Yesus. Berkata Yesus sudah mati, ia sudah binasa di tiang gantungan salib. Orang-orang Yahudi buat rumor, Yesus mayatnya itu sudah dicuri oleh murid-muridnya. Karena memang pada tahun 40-an sampai 50-an itu Kaisar Romawi yang namanya Kaisar Claudius membuat maklukmat. Barang siapa ya yang mencuri mayat, yang mengambil mayat, yang merusak kuburan, yang mengambil sesuatu milik yang dikuburkan bersama mayat akan dihukum sekeras-kerasnya. Kaisar sampai ngomong seperti itu. Karena pada waktu zaman Yesus itu banyak terjadi pencurian mayat. Kalau di Indonesia, nenek saya di Pekalongan dikubur. Berapa tahun kemudian, setiap tahun biasanya kami mengunjungi, tapi pada tahun yang kesian saya lihat sudah rusak semua itu peti, dibongkar. Pencurian mayat pada waktu itu ada pada zaman Yesus itu. Maka orang Yahudi membuat rumor mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tapi itu berita hoax, itu berita bohong. Yesus Kristus hidup
Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebohongan daripada orang-orang jahat dibungkamkan dan dibalikkan. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dengan lantang, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ia turun ke Hades. Di dunia orang mati itu dia memproklamirkan dirinya. Dia bilang kepada dunia orang mati. Bapak gereja ada yang menafsir, waktu dia turun ke dalam dunia orang mati, dia berkata kepada orang-orang, akulah Tuhan atas kehidupan dan kematian, dan akulah Tuhan atas kebangkitan. Maka Yesus yang mati itu, dia bangkit kembali. Dia tidak dapat binasa. Kepada Marta dan Maria dia berkata, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita semua yang hadir di sini adalah manusia yang fana. Alkitab menggambarkan hidup kita itu seperti rumput katanya. Rumput itu, rumput di sana ya, bertumbuh lalu mengeluarkan bunga, lalu kena sinar matahari yang terik, menjadi kering, dan setelah itu dibuang begitu saja dan dibakar oleh orang. Hidup manusia itu seperti uap. Kalau kita merebus air dan air sudah mendidih, lalu kita buka, lalu akan keluarlah uap itu. Dan uap itu kelihatan, setelah itu tidak kelihatan lagi. Hidup manusia itu fana. Maka filsafat Jawa, dia bilang berkata, urip mung mampir ngombe. Siapa yang dapat memberi kekekalan? Siapa yang dapat memberi kita kerajaan surga? Siapa yang dapat memberi kita ketidakbinasaan dan hidup yang kekal? Hanya Dia saja yang telah memasuki dimensi waktu yang ketiga, yaitu kebangkitan. Hanya Kristus Yesus saja yang memberi kita hidup yang kekal. Yesus Kristus sang pemberi hidup. Oleh karena itu dia berkata, akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan, akulah pintu itu, akulah yang memberikan engkau kelegaan, pengharapan, pembebasan, kelepasan bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Bapak Ibu, Paskah di Perjanjian Lama itu berkisah tentang Eksodus, keluarnya orang-orang Israel dari Mesir. Ratusan tahun mereka dijadikan budak-budak. Mereka disuruh mengambil ranting-ranting yang kering, jerami-jerami yang kering, lalu disuruh membuat batu bata. Batu bata sudah selesai, disuruh membuat istana miliknya Fir'aun. Disuruh mengerjakan ladang-ladang gandum miliknya Fir'aun. Diperbudak, dijadikan kerja rodi. Tapi ketika Allah membebaskan mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang Israel tidak lagi hidup di dalam kemiskinan, tidak ada lagi hidup di dalam penindasan, tidak ada hidup di dalam ketidakadilan sosial. Hak-hak sipilnya diakui, dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan.
Paskah berbicara mengenai soal kebangkitan hidup yang baru. Dulu kamu diperbudak oleh banyak hal. Untuk hidupmu kau tidak bisa bergerak. Jiwamu tertekan. Hatimu menjadi rapuh sekali. Tetapi Tuhan membebaskan engkau keluar dari Mesir. Keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, itulah Paskah. Paskah juga di perjanjian baru dirayakan bahwa kita harus bangkit bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Jangan menjadi lemah lagi. Jangan menjadi putus asa. Jangan dikalahkan kekhawatiran. Tidak perlu takut masa depan, jalani saja hari ke hari. Tuhan berkata kesukaran sehari, cukuplah sehari. Orang pikir kesukaran nanti masih ada caranya. Kalau hari ini kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita setiap hari sampai kita bersama dengan Kristus untuk selamanya. Jangan lagi kita mau dibelenggu oleh hidup lama kita. Hidup yang penuh dengan dosa. Terikat dengan segala kedagingan kita. Tuhan sudah bangkit. Dia memberikan kuasa kebangkitannya itu pada kita. Dan kita harus berkata, aku mesti semangat. Aku mesti rajin. Aku mesti sungguh-sungguh, Tuhan beri aku banyak ide. Beri aku inovasi Tuhan. Beri aku keberanian untuk mengambil risiko Tuhan. Risiko secara terukur. Dan aku kalau memasuki yang baru Tuhan, beri aku tekad, komitmen, tidak gampang menyerah. Kalau pelayanan menghadapi tantangan tidak apa-apa, saya mau selesaikan satu persatu. Kalau di tempat pekerjaan ada pergumulan yang begitu sulit sekali ini, bagaimana Tuhan? Engkau pasti beri saya ide. Engkau beri saya kekuatan Tuhan. Engkau beri saya kemampuan. Dan tidak ada lagi kata putus asa. Tidak ada kata tidak berpengharapan. Karena Kristus Yesus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Karena itu gereja ada. Karena itu orang-orang datang di gereja. Supaya memiliki kuasa kebangkitan itu. Supaya kegelapan berlalu. Supaya ketakutan, kecemasan menjadi sirna. Supaya cahaya Injil itu masuk di dalam diri kita. Dan kita menjadi orang-orang yang percaya dan berpengharapan penuh kepada Kristus Yesus yang bangkit. Oleh karena itu, di ayat yang terakhir dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Ada yang tidak berdiri teguh hari-hari ini. Kau sedang lemah. Kau sedang begitu dikalahkan oleh hal-hal tertentu. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Jangan goyah. Adakah yang hari-hari ini engkau digoyahkan oleh sesuatu? Kau digoyahkan dengan pergumulan keluargamu. Digoyahkan dengan sakit penyakitmu. Jangan goyah. Berdirilah teguh. Dan dikatakan lagi, giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan malas melayani. Ikutlah melayani. Ambil bagian di dalam pelayanan. Jadilah saksi-saksi Kristus di luar sana. Itu juga melayani. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Giatlah, rajinlah, jangan malas. Jangan malas, karena Kristus yang bangkit. Kalau kau
hidupi Kristus yang bangkit, kau tidak akan menjadi orang yang malas. Giatlah. Sebab kamu tahu, kata firman Tuhan, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Saya melayani bukan karena gereja ini memberi salary kepada saya, atau menyediakan rumah kontrakan untuk saya. Saya melayani bukan karena ada sesuatu yang saya melayani karena Kristus yang bangkit itu. Jerih payah. Kita yang mencatat siapa? Saya pernah mendengar Pak saya mengajar sekolah minggu sudah 55 tahun di sini, Pak. Maka guru-guru sekolah minggu di sini senior. Saya hormat sekali dengan guru-guru sekolah minggu di sini. 55 tahun saya melayani. Mereka cinta Tuhan. Siapa yang mencatat? Firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita pikir kalau kita melayani Tuhan, tidak ada yang mencatat. Dan dibiarkan begitu saja. Tidak. Firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Siapa yang giat di dalam melayani, siapa yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, siapa yang mengasihi Dia, siapa yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya, maka dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, jerih payahmu sia-sia. 55 tahun engkau menjadi guru sekolah minggu, jerih payahmu sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit. Tapi kalau Kristus bangkit, engkau melayani Tuhan tidak sia-sia. Maka terimalah the power of Christ resurrection. Kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah. Jangan goyah lagi dalam hidupmu. Jangan dibimbangkan lagi. Berdiri teguh. Kuatlah di dalam Tuhan. Karena Kristus memberimu kekuatan, kuasa kebangkitannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan dan kami dengar, firman yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kubur telah kosong. Hari ini Engkau telah bangkit Tuhan, Engkau telah menang atas maut, Engkau telah menang atas kematian Tuhan. Maka dari itu Tuhan, iman dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan kiranya melalui kebangkitan-Mu Tuhan, ada semangat baru, ada harapan baru dalam kami menjalani hidup kami. Mungkin saat-saat ini kami sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, dengan ekonomi Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami yakin dan optimis Tuhan bahwa Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, meteraikan firman ini ke dalam hati setiap jemaat-Mu yang hadir. Dan jika sebentar Tuhan, paduan suara Mazmur Bakti akan memberikan pujian Tuhan, pujian kemenangan bagi Engkau Tuhan. Berkati kiranya setiap pujian Tuhan yang dinyanyikan Tuhan dapat memberkati kami semua, dapat memberikan kami kekuatan, kemenangan dan penghiburan bagi setiap jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, berikut ini beberapa informasi dalam Warta Jemaat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman, saudari Kasih Senang Ati yang beralamat di Werguetan, meninggal hari Minggu ini pukul 1 pagi, dan nanti akan diadakan upacara tutup peti dan upacara penghiburan pada hari Minggu ini jam 6 sore. Jenazah disemayamkan di Dharma dan rencananya akan dikremasikan pada hari Senin besok tanggal 1 April di Krematorium Darussalam Kudus, dan upacara gereja pada jam 9 pagi. Segenap keluarga besar Gereja Isa Almasih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Amin. Yang berikutnya diingatkan kepada orang tua untuk mengajak dan membawa anak-anak dalam perayaan Paskah seksi KA yang akan diadakan nanti sore jam 3 sore bertempat di ruang ibadah lantai 2 ini. Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu untuk tidak lupa mengingatkan dan membawa anak-anak untuk hadir dalam ibadah Paskah seksi KA nanti sore. Juga akan diadakan Paskah seksi wanita yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 April jam 4:30 sore dengan acara lomba masak jamur tiram. Jadi bagi ibu-ibu silakan diingat hari Jumat tanggal 5 April jam 4:30 sore dengan acara sekali lagi lomba masak jamur tiram. Persekutuan doa diakonia diadakan pada hari Senin besok jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Juga kepada kita semua diingatkan dan diajak untuk hadir dalam Biston Pagi Raya Keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara ajak keluarga untuk terima berkat dalam Biston Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu jam 5 pagi. Dan juga jangan lupa untuk hadir dalam Biston Pagi setiap pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 5 pagi. Mari kita terima berkat dalam aktivitas ibadah sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari. Diingatkan kembali kepada paduan suara Mazmur Bakti untuk latihan diadakan hari Senin besok jam 6 sore. Demikian untuk penekanan informasi Warta Jemaat dalam pekan ini. Dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Baik, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada pagi ini silakan untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada yang di atas? Baik, yang berikutnya kita akan berdoa bagi dan menyambut dan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, tanggal 25 sampai dengan tanggal 31, kalau hadir silakan bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan dari gereja dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada? Tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Maret. Atau kami tidak bosan-bosannya mengingatkan yang berhari ulang tahun dari Januari sampai dengan Maret tanggal 31, yang belum pernah atau sempat menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret.
Di atas? Ada juga ya. Ya. Ada beberapa. Silakan. Di atas juga ada. Ya, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bapak Gembala yang akan berdoa untuk ulang tahun. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita memasuki hari-hari berikutnya dengan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah Paskah kebangkitan Kristus memberi kita kekuatan. Jangan lelah, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berjalan menuju kepada kebangkitan dan bukan kepada kematian. Dan inilah iman kami yang tertuju kepada Kristus yang bangkit. Pagi hari ini kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Hidup yang terberkati, hidup yang Tuhan sertai. Dan kami berdoa supaya anak-anakmu yang berulang tahun ini terus boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Berkati apa yang dikerjakannya, entah itu sebagai ibu rumah tangga atau bapak keluarga. Tuhan sertai satu persatu. Berilah berkat-berkat-Mu, baik berkat-berkat secara rohani tapi juga secara jasmani, rezeki yang dari Tuhan, sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang lansia, yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka penghiburan dan sukacita. Berilah mereka juga hidup yang terus menjaga iman kepada Engkau. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang dalam pergumulan, entah karena pergumulan sakit penyakit atau pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat untuk terus mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka satu persatu. Mereka sudah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan jika mereka mempersembahkan sebagian dari harta untuk pelayanan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya terus di dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan yang menguasai sejarah dunia juga. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus melarikan diri dari negara mereka. Orang-orang Rohingya yang ada di Aceh. Tuhan, biarlah melalui pemerintah daerah di sana, orang-orang itu menjadi diperhatikan. Dan banyak orang mencari suaka politik ke negara-negara yang lain. Karena negara-negara asalnya perang dan tidak aman. Lindungilah mereka, berkatilah mereka kalau mereka harus melalui samudra, melewati tempat-tempat yang sulit. Tuhan, berilah mereka kekuatan. Terima kasih, kami berdoa supaya perang boleh dihentikan dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam diri bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa,
doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat ulang, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dua